Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia teman guru penggerak yang berbahagia. Kali ini saya akan menampilkan tugas jurnal refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jurnal refleksi yang saya akan tampilkan dengan model 4F, yaitu fakta, menceritakan tentang peristiwa, pengalaman pembelajaran, catatan kegiatan, tantangan dan solusi. Feeling itu merasakan perasaan dalam mengikuti kegiatan dan pembelajaran, serta perasaan saat menerapkan aksi nyata di sekolah. Finding itu pelajaran yang didapat dari proses pembelajaran yang dilakukan dan hal-hal baru yang diketahui. Future itu penerapan yang bisa dilakukan dengan lebih baik dan aksi atau tindakan nyata yang akan kita lakukan di masa depan. Untuk fakta, kegiatan pembelajaran guru penggerak minggu ini, yang pertama saya melakukan lokakarya. Lokakarya orientasi itu dilaksanakan pada 21 dan 22 Mei 2022 di Hotel Merkur Bengkulu, membahas tentang kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, kompetensi guru penggerak, evaluasi diri guru penggerak, dan rencana pengembangan dan tindak lanjut dari kegiatan lokakarya 0. Kemudian ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu kegiatan diskusi bersama kelompok dan fasilitator yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 Mei, membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sekaligus menggali konteks sosial kultur di daerah kami, terutama di daerah Kabupaten Kaur, apa saja yang didapat, apa saja yang diperoleh, sehingga ini yang kemudian jadi relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada kegiatan refleksi terbimbing. Saya membuat video kebetulan yang sudah saya upload di YouTube tentang pemahaman eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kami juga dalam waktu 2 hari diminta untuk membuat demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual saya buat dalam bentuk video dan sudah saya upload di YouTube. Nah, dalam fakta minggu ini ada beberapa catatan yang dapat saya berikan terkait dengan pembelajaran guru penggerak. Yang pertama, saya mulai membiasakan diri mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan ini merupakan suasana baru bagi saya pribadi. Kemudian berdiskusi dengan fasilitator, teman guru penggerak, dan saling support, terutama tentang tugas. Kemudian merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam video yang diupload di YouTube. Kemudian saya juga melakukan praktek baik, membuat tulisan papan nama cita-cita. Jadi anak-anak saya minta untuk menuliskan cita-citanya masing-masing, yang itu nanti digantung di papan nama mereka, di gantungan dada mereka. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah membuat testimoni. Ada testimoni perjuangan sekolah dengan akses yang sulit, akses yang sangat sulit ya bahkan. Jadi ini bentuk aksi nyata juga perjuangan anak-anak ke sekolah, perjuangan guru ke sekolah dalam segala keterbatasan. Kemudian menggali kearifan lokal dan relevansi sosial kultur di Kaur terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti jurnal refleksi kali ini kami mengangkat ada 2 falsafah, falsafah di daerah Kabupaten Kaur. Yang pertama tentang semboyan sease sehijian. Jadi ini bentuk empati bagi masyarakat Kaur untuk saling senasib sepenanggungan, saling menguatkan, menyemangati terutama dalam proses pendidikan.
Dan kemudian ada lagi falsafahnya itu bi'abu di'imbe, yang penting anak sekolah balik. Nah, ini falsafah dari orang tua di masyarakat Kabupaten Kaur bahwa anak-anaknya harus sekolah, anak-anaknya harus menempuh pendidikan yang tinggi karena untuk merubah nasibnya masing-masing. Tantangan dan solusi, karena sekolah kami adalah sekolah kecil, akses transportasinya sulit, tanpa sinyal internet, membuat keterbatasan dalam fasilitas, terutama dalam bahan pembelajaran. Kemudian saya juga satu-satunya guru tetap di sekolah, membuat aktivitas berbagi dan saling support juga terbatas. Kemudian sekolah kami ada sekolah satu atap, konsentrasi kepala sekolah dan perhatiannya itu juga terbagi. Nah, yang menjadi solusi dari kegiatan ini, saya punya tekad yang kuat, ikhlas sesuai dengan semboyan masyarakat Kaur saat sehijiran senasib sepenanggungan, mendapat dukungan keluarga, mendapatkan dukungan dari teman kelompok. Semoga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini hingga sukses. Feeling atau perasaan dalam mengikuti kegiatan, pemikiran Ki HD ini saya kagumi ya. Yang pertama kagum karena beliau sudah terpikir kata-kata merdeka jauh sebelum Indonesia merdeka, terutama untuk memerdekakan murid. Dan dalam konteks saat ini ada namanya Merdeka Belajar. Kemudian saya juga bangga mengikuti kegiatan ini karena bisa berkolaborasi dengan fasilitator, pengajar praktek, teman CGP yang hebat dan selalu menginspirasi. Kemudian ada perasaan ingin terus belajar. Jadi saya mendapatkan tantangan baru, dituntut untuk harus belajar, mengembangkan diri secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan tugas-tugas LMS. Kemudian dan tak kalah penting, dan ini patut untuk disyukuri ya, karena perasaan syukur itu bentuk kesyukuran nikmat atas Allah yang berikan. Saya mendapatkan pengetahuan, pengalaman baru bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan teman CGP yang keren itu patut saya syukuri. Nah, pelajaran yang dapat saya petik atau hikmah yang dapat saya ambil dari proses pembelajaran ini, saya selama ini hanya tahu semboyan saja, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madiang Monkarso Tud Uri Handayani. Namun saat ini sudah bisa menggali atau memahami maknanya ya. Kemudian saya juga mengetahui ya, pendidikan itu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman untuk anak itu selamat dan bahagia. Kemudian mengibaratkan sekolah seperti ladang, guru adalah petani dan murid adalah benih ya, terutama benih jagung ya, benih jagung. Kemudian pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapai manusia yang berbudaya. Dan pendidikan karakter, budi pekerti itu penting untuk dalam proses pendidikan. Kemudian yang tak kalah penting adalah pendidikan itu harus berbasis pada bakat dan minat anak. Nah, Merdeka Belajar menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di masa sekarang. Untuk future dan penerapan dalam pembelajaran, guru akan menemukan bermacam-macam karakter murid. Sekolah akan fasilitas pendidikan terbaik dan sarana prasarana pendukung. Guru juga menuntun murid untuk menjadi bulir yang bernas dan berisi. Membuat pelajaran yang menyenangkan. Murid harus ikhlas dan semangat dalam belajar supaya keberkahan ilmu itu didapat, karena ilmu adalah hikmah ya. Kemudian suatu saat murid akan dan guru akan bahagia ya, selamat di dunia dan di akhirat. Sukses sebagai seorang manusia dan berguna bagi masyarakat. Aksi nyata yang dilakukan itu dapat mengidentifikasi karakteristik murid, mulai dari kondisi keluarga, cita-cita, gaya belajar, dan minat bakat yang dimiliki, kemudian menanamkan pentingnya cita-cita. Sehingga saya juga membuat aksi nyata berupa gantungan cita-cita dan menuliskan cita-cita murid itu
saripati mereka secara simbolis digantungkan cita-citanya di dalam di dada mereka. Nah, ini kemudian saya juga berusaha untuk merancang pembelajaran inovatif, kemudian membiasakan penanaman karakter, penguatan karakter, dan juga saya membiasakan anak-anak untuk sholat, ya, sholat duha terutama, ya, karena memang rutinitas itu penting, terutama rutinitas dalam belajar dan beribadah. Sholat duha itu membuka pintu rezeki, ya. Kami berharap anak-anak dengan melaksanakan sholat itu dapat membuka pintu rezekinya. Kemudian tidak lupa kami melakukan pendekatan secara emosional dan membiasakan diri untuk mengucapkan kata maaf, kemudian tolong, terima kasih. Nah, ini kami lakukan berkolaborasi bersama orang tua, kemudian guru-guru yang lain, sehingga kendala-kendala yang dihadapi anak dapat terpecahkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.